Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada semua peserta kelas eksegesis kejadian. Mungkin kalau siang bagi Anda, selamat siang atau selamat malam. Dan kita sudah sampai kepada bagian terakhir, pelajaran terakhir dari kitab Kejadian, eksegesis Kejadian pasal 12 sampai pasal 50 yang berlangsung pada semester ini. Ini adalah kali pertama, semester pertama di GITS kita membagi dua eksegesis kejadian. Jadi ada eksegesis kejadian 1 sampai 11 yang sudah dilakukan semester lalu dan pasal 12 sampai pasal 50 yang kita sedang bahas di semester ini. Dan melalui pembahasan yang panjang lebar sudah kita lakukan, kita sudah sampai di dalam Kejadian pasal 48 dan saya menargetkan bahwa kita akan menyelesaikan sampai dengan pasal 50, pasal yang terakhir hari ini. Oke, dengan demikian kita akan segera masuk ke dalam materi. Alkitab sudah terpampang di screen kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, sungguh suatu keajaiban dan suatu kemurahan yang luar biasa bahwa kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa kami, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan melalui Sang Putra Yesus Kristus. Bapa, kami merindukan agar Roh Kudus yang daripada Engkau akan menerangi dan memimpin kami kepada kebenaran-Mu sebagaimana yang Engkau janjikan. Sehingga kami tahu akan banyak hal yang indah dan kami dibimbing dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Kejadian pasal yang ke-48 dan kalau kita masih ingat di pasal yang ke-47 di sini Yakub sebagai patriark yang ketiga. Ingat, patriark pertama adalah Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub adalah patriark ketiga. Dan di ayat 29 dari ayat 47 ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati. Jadi kita sudah sampai di penghujung dari hidup Yakub atau yang disebut sebagai Israel di sini. Dan kita akan melihat Kejadian pasal 48. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Ya, dan tubuh manusia kita memang tidak bisa bertahan di dalam surat Korintus 2 Korintus, Paulus berkata bahwa tubuh jasmani kita semakin merosot dari hari ke hari. Dan ini adalah efek dari dosa, ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Dan walaupun ada berbagai penemuan kedokteran yang luar biasa di zaman kita sekarang, namun tidak bisa menghindarkan diri dari kematian. Manusia berusaha, saudara kasih Tuhan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang mencoba untuk mencari obat panjang umur, obat the fountain of youth katanya ya. Namun tentu tidak bisa. Ayahmu sakit katanya. Dan lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ingat, Manasye adalah anak pertama, anak sulungnya Yusuf, dan Efraim adalah anak kedua. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai di sini ya dalam bahasa aslinya, El Shaddai. Coba kita lihat di sini dalam bahasa aslinya El Shaddai, dan kita diberitahu di dalam kitab Keluaran bahwa Tuhan menyatakan diri sebagai El Shaddai kepada Abraham dan para patriark. Bukan berarti mereka tidak mengenal Tuhan dengan nama-nama yang lain, tentu ada. Bahkan mereka kenal juga dengan Jehovah, walaupun di kitab Keluaran dikatakan aku belum menyatakan diri dengan Jehovah, dalam pengertian Tuhan belum memberitahu arti signifikansi dari nama tersebut, itu baru akan diberitahu kepada Musa nanti belakangan. Tapi mereka sudah tahu akan Jehovah, namun yang paling signifikan bagi para patriark adalah El Shaddai, Allah El Shaddai yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Luz adalah nama lain dari Bethel. Ya, dan sebelum dikasih nama Bethel oleh Yakub, tempat itu namanya Luz, dan rupanya pengalaman yang dimiliki oleh Yakub di tanah Bethel atau di Luz tersebut sangat
mempengaruhi dia, dan itu dia kembali ingat-ingat menjadi suatu titik dia memulai suatu perjalanan rohani dengan Tuhan. Dan saya rasa kebanyakan dari kita juga bisa mengingat kembali, dan biasanya itu adalah titik keselamatan kita. Saya masih ingat waktu saya diselamatkan tahun 1994. Di situ saya masih berusia 13 tahun, dan waktu itu saya memastikan keselamatan untuk diri saya sendiri dengan percaya, ya, tentu bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kehebatan saya, tapi saya memastikannya karena janji Tuhan, karena apa yang Yesus Kristus perbuat untuk saya. Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu. Pada waktu itu tentu Yakub belum beranak cucu, belum punya istri dia bahkan pada waktu itu. Tapi janji Tuhan sedemikian, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu, untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini elemen-elemen dari perjanjian Abraham, untuk sekedar mengingatkan perjanjian Abraham berkaitan dengan keturunan. Di sini kita melihat Yakub mendapatkan keturunan, mendapatkan tanah atau negeri, dan kemudian mendapatkan berkat yang berhubungan dengan keselamatan. Ya. Oke, dan ayat yang kelima, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Ya, jadi secara esensi apa yang dikatakan di sini, si Yakub, ya, meninggikan kedua anak Yusuf, jadi dihitung sebagai anaknya Yakub, saudara kasih Tuhan. Nah, kenapa dia melakukan ini? Secara esensi sebenarnya Yakub mengangkat Yusuf menjadi anak sulung. Dan kita bisa lihat ini di dalam misalnya 1 Tawarik, ya. 1 Tawarik pasal 5 ayat 1, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya. Apa maksudnya melanggar kesucian petiduran ayahnya? Ini ada dicatat di Kejadian pasal 30 sekian, bahwa Ruben melakukan suatu kesalahan, yaitu dia berzina dengan Bilha. Bilha adalah salah satu gundik dari Yakub, yaitu hamba perempuan Rahel, gitu ya. Jadi suatu kesalahan yang sangat besar, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, Jadi Yusuf diangkat sebagai anak sulung. Anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi Yusuf menjadi anak sulung, dan salah satu hal yang menjadi inti dari anak sulung adalah bahwa mereka mendapatkan warisan 2 kali lipat. Ya, anak sulung mendapat warisan 2 kali lipat. Dan bagaimana cara Yakub melakukan itu? Dengan cara mengangkat Efraim dan Manasye. Kalau kita kembali sini, Efraim Manasye dijadikan seperti Ruben dan Simeon. Ruben Simeon kan 2 anak pertama, tapi Efraim dan Manasye diangkat seperti Ruben dan Simeon. Berarti dalam pembagian harta nanti Efraim dapat 1, Manasye dapat 1, berarti Yusuf dapat 2. Gitu. Yusuf dapat 2 melalui keturunannya. Dan ya, ini adalah suatu hal yang Yakub lakukan, ya. Dan ini memberitahu kita juga bahwa hak kesulungan di dalam perjanjian lama kesulungan itu tidak serta-merta berkaitan dengan siapa yang lahir pertama, tapi mengenai ahli waris dan mengenai siapa yang menjadi pemimpin dari antara saudara-saudaranya, siapa yang menjadi penerus keluarga dan lain sebagainya, seperti itu, ya. Oleh karena itu Yakub mendapat hak kesulungan dari Esau misalnya, padahal Esau yang pertama lahir. Ishak juga yang mendapat hak kesulungan dibandingkan Ismail. Ismail adalah anak pertama. Ya, mungkin kita bisa berargumen bahwa Ismail lahir dari gundik, sedangkan Ishak lahir dari istri resmi. Oke, ya. Tetapi dalam hal Yakub dan Esau lebih jelas lagi. Nah, demikian juga di dalam kasus di sini Yusuf yang diangkat. Ya.
menjadi anak sulung gitu. Nah, nanti kita akan lihat signifikansinya terhadap Tuhan Yesus. Uh, karena kita akan melihat bukan hanya masalah itu, tapi perhatikan, Yakub menyebut Efraim dan Manasye, sedangkan tadi di awal kita melihat ayat yang kedua, lalu dibawanya lah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim disebut di sini karena Manasye yang nomor satu. Jadi biasanya kita menyebut anak sulung duluan, Manasye, Efraim. Tapi perhatikan bagaimana Yakub menyebutnya. Yakub menyebut Efraim dan Manasye. Dan kita akan melihat sebentar lagi dalam beberapa ayat selanjutnya bahwa Yakub memang meninggikan Efraim di atas Manasye, gitu ya. Tetapi ini juga memberitahu kita satu hal bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya untuk satu generasi. Jadi Yusuf menjadi sulung, tetapi berkatnya itu dirasakan oleh keturunannya. Jadi Yusuf mendapatkan dua bagian dalam pengertian dua anaknya mendapatnya. Gitu ya. Jadi seringkali manusia berpikir sangat jangka pendek, sangat jangka pendek. Kita melihat apa berkat yang saya dapatkan sekarang, apa berkat yang saya miliki sekarang. Tapi tidak, saudara sama Tuhan. Tuhan berpikir jangka panjang. Ya, bahkan sampai ke anak cucu, sehingga berkat kesulungan untuk Yusuf pengaruhnya kepada anak-anaknya, bahkan Efraim dan Manasye. Jadi betapa kita harus berpikir demikian juga ya, dan ini juga mengindikasikan betapa eratnya sebenarnya hubungan antara ayah dengan anak. Banyak sekali keturunan hari ini yang memberontak terhadap orang tuanya dan kehilangan berkat-berkat itu. Padahal hubungan ayah dengan anak sangat luar biasa, dan berkat kepada ayah adalah berkat kepada anak juga. Dan berkat kepada anak adalah berkat kepada ayah juga. Nah, ini yang Tuhan inginkan, sesuatu yang Tuhan rindukan gitu. Oke, kemudian kita melihat di sini keturunanmu yang kau peroleh sudah mereka, engkaulah yang empunya, tapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Sehingga secara boleh dibilang praktis, Israel dianggap punya 13 anak. Karena Yusuf dibagi menjadi dua, Efraim dan Manasye. Sehingga Tuhan tetap pertahankan yang 12 itu. Cuman itu bisa diatur dengan berbagai cara, di mana kadang-kadang Lewi dipisahkan ya, Lewi dipisahkan karena Lewi khusus, sehingga sisanya tetap 12. Jadi ada banyak cara untuk mendaftarkan 12 anak Israel, 12 suku Israel. Ada banyak cara untuk melakukan itu. Kadang-kadang Lewi dihilangkan dan Yusuf dibagi dua menjadi 12. Kadang-kadang Lewi masuk dan Efraim Manasye digabung menjadi Yusuf. Ada banyak cara untuk menghitungnya begitu. Oke, kemudian ayat 7 kita lihat di sini. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dan tentunya ya hubungan Yakub dengan Yusuf ini sangat spesial melalui Rahel, yaitu istrinya yang paling dia cintai. Dan kita sering berbicara mengenai keluarga Yakub yang disfungsional, yang banyak kekacauan di situ, terutama karena dia punya 4 orang istri. Tetapi kita harus ingat bahwa itu bukan rencana awalnya Yakub sebenarnya, gitu ya. Dimana yang dia inginkan adalah dia menikahi satu wanita, yaitu Rahel. Ya, kita bisa berdebat mengenai kesalahan Yakub setelah itu, bagaimana dia mungkin tidak bersikap adil kepada istri-istrinya. Tapi ya kesalahan awal sebenarnya adalah kesalahan Laban ya, yang menipu Yakub begitu. Dan ya dia masih mengingat tentang Rahel dan berbicara kepada Yusuf tentang ibunya Rahel, dan kita tidak tahu seberapa besar ya Yusuf waktu ibunya meninggal. Tentu belum terlalu besar, dan ya mungkin dia tidak terlalu ingat mengenai kematian ibunya, mungkin hanya samar-samar saja mengingat itu, sehingga Yakub di sini mengingatkan kembali tentang ibunya Rahel. Dan ya satu ini ya cerita di sini ayat 8. Kemudian ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf pada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya. Jadi ini adalah penyakit yang sering menerpa. Kita ingat Ishak juga memiliki masalah yang sama. Jadi mungkin ada komponen genetik di sini sehingga Israel atau Yakub pun matanya kabur. Bisa jadi ini adalah karena katarak, itu yang paling sering
Katarak membuat ada semacam selaput di lensa mata kita sehingga semuanya terlihat berkabut, dan kalau katarak makin parah maka semuanya terlihat seperti awan gitu ya, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tentu hari ini ada operasi katarak yang bisa dilakukan, waktu itu belum ada. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Dan Yakub sudah belajar. Ya, kita ingat waktu Yusuf dia kira Yusuf mati, dia semacam ngambek, ya, ngambek terus menerus, dia berkabung, ya, tidak mau dihiburkan. Bahkan sampai 13 tahun, sampai 19 tahun kemudian pun dia masih berkabung. Ini menyebabkan dia overprotective terhadap Benyamin dan sebagainya. Dan ya, sekarang dia sudah bisa melihat bahwa ternyata Tuhan punya rencana atas semuanya. Tadinya dia pikir aku tidak bisa melihat kamu lagi, tapi bahkan sekarang melihat anaknya, melihat cucunya. Jadi Tuhan maha baik, dan kita harus hidup dengan suatu konsep bahwa Tuhan maha baik. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dan kita melihat bagaimana Yusuf sangat hormat kepada ayahnya. Dan walaupun Yusuf adalah kuasa tertinggi di Mesir selain dari Firaun, gitu ya. Bahkan mungkin secara praktis dia lebih berkuasa dari Firaun kalau dia mau memberontak, ya. Tapi tentu Yusuf tidak punya keinginan atau konsep seperti itu, namun dia masih sangat hormat kepada bapaknya. Dan ini satu hal yang penting bahwa kita tetap menghormati orang tua kita, karena mereka lah yang membesarkan kita. Ya, dan ya, Yusuf di sini tetap menghormati ayahnya. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Jadi dia silangkan seperti ini. Ya, walaupun Yusuf sudah atur sedemikian rupa supaya kalau normal kan ya begini ya, mana kameranya? Ya begini. Ya kalau normal dia bikin begini. Coba kasih ya, dia bikin begini. Tapi dia bikin begini, ya, karena sebenarnya Yusuf sudah taruh bahwa Efraim ditaruh di sebelah kiri bapaknya, ya, supaya begini kan. Dan Manasye taruh sebelah kanan. Tapi tidak disangka-sangka Israel malah menyilangkan tangannya. Ayat 15, sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang." Ini sangat luar biasa. Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan ini adalah kali pertama dalam Alkitab titel gembala atau predikat gembala diberikan kepada Tuhan. Nah, belakangan tema ini akan dibangun. Salah satu yang paling terkenal tentu adalah Mazmur pasal 23. Mazmur yang sangat terkenal, Tuhan adalah gembalaku. Tapi itu dinyanyikan oleh Daud, ya. Dan tetapi yang paling pertama menyebut Tuhan sebagai gembala adalah Yakub. Dan sangat menarik, baik Daud maupun Yakub yang menyebut Tuhan sebagai gembala, mereka adalah gembala. Jadi mereka sadar benar menjadi gembala itu seperti apa, dan bagaimana hubungan gembala dengan domba, bagaimana domba tergantung seluruhnya pada gembalanya. Dan kalau dapat gembala yang baik, wah, mujur dan beruntunglah domba itu. Kita yang hidup masa modern hari ini, saya harus terus terang bahwa saya jarang tentunya berhubungan dengan binatang-binatang peternakan, ya, seperti domba, sapi dan sebagainya. Saya jarang berhubungan dengan itu, cuma tahu makan aja biasanya. Kita mungkin kurang memahami, kita hanya membaca secara teori. Tentu saya sudah banyak membaca buku tentang masalah Tuhan menjadi gembala, dan saya tahu teorinya. Tuhan menjadi gembala, bagaimana gembala memberi makan, menjaga kesehatan, harus mencari padang rumput, mencari air yang tenang, dan lain sebagainya. Ya, saya sudah baca semua itu, tetapi saya tidak pernah mengalaminya. Saya belum pernah menjadi gembala kambing domba, walaupun saya menjadi gembala manusia. Namun Yakub dan Daud, ya, yang belakangan menulis Mazmur pasal 23,
sangat paham tentang maksudnya menjadi gembala, dan mereka menyebut Allah sebagai gembala di sini. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, oke, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Jadi bagaimana tentunya segala mara bahaya yang dihadapi oleh Yakub, ya, dan Tuhan menyertai dia melalui semua itu. Dan ini menjadi suatu ayat yang sangat menguatkan. Ingat kita, ini tahun 2020, ini tahun pandemi. Ya, saya rasa akan kita ingat ya. Saya yakin semua orang yang melewati tahun 2020 akan mengingat tahun ini tahun yang aneh, di mana segala kebiasaan kita terganggu, ya, segala aktivitas kita terinterupsi. Namun Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita dari segala bahaya. Dialah kiranya yang berkati orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Oke, jadi kita melihat di sini Yakub memohonkan berkat dari Tuhan kepada Efraim dan Manasye. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Ya, Yakub sadar bahwa berkat terutama dari Tuhan. Walaupun seorang ayah pada zaman itu menjadi imam dan berkat itu melalui seorang ayah, namun utamanya ini adalah dari Tuhan. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Di dalam Alkitab, tangan kanan, ya, karena kebanyakan manusia tangan kanan, walaupun ada, ya, tentu minoritas, ya, saya lupa berapa persen, saya pernah baca, kalau saya nggak salah, entah berapa 10% atau berapa, saya tidak hafal, ya. Ada sekian persen manusia yang tangan kirinya dominan, kita sebut itu kidal. Tetapi mayoritas manusia tangan kanannya dominan, sehingga di dalam Alkitab tangan kanan sering menjadi suatu simbol kekuatan, ya. Sering ada ayat tentang tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan, ya. Tangan kanan Tuhan berbicara mengenai kekuatan Tuhan. Dan tangan kanan menjadi tempat kehormatan, ya, kekuatan dan lain sebagainya, sehingga bahwa ayahnya menaruh tangan kanan pada Efraim, tangan kiri pada Manasye dianggap kurang tepat oleh Yusuf, karena seharusnya yang sulung yang diutamakan di situ. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Jadi Yakub sekaligus bernubuat, ya, tapi saya yakin nubuat ini tentu bukan kosong atau dalam pengertian random atau acak gitu ya. Mungkin Yakub sudah melihat, ingat bahwa Yakub hidup di Mesir masih 17 tahun lagi, dan 17 tahun lagi berarti dia sudah melihat Efraim dan Manasye sudah tumbuh menjadi orang-orang muda, ya, umur 20-an tahun, ya. Dan dia sudah bisa melihat karakter mereka, dan dia rupanya melihat bahwa karakter Efraim lebih maju, lebih hebat, dan Manasye hebat juga, tapi Efraim lebih hebat lagi. Dan kadang-kadang sebagai orang tua kita bisa melihat, ya, anak kita yang mana yang mungkin punya karakteristik tertentu begitu. Tapi tentu ini diucapkan dengan inspirasi juga dan dituntun oleh Roh Kudus. Ya, katanya, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Dan sekali lagi kita bicara mengenai konsep kesulungan. Akhirnya Efraim yang akan dianggap sebagai punya hak kesulungan atau yang lebih dominan daripada Manasye. Dan ini terlihat bagaimana nanti suku Efraim, Manasye dan Efraim dua-duanya akan menjadi suku yang besar, suku yang terkenal di Israel. Ada banyak pemimpin yang berasal dari Efraim maupun Manasye, tapi Efraim terlebih lagi. Yosua berasal dari Efraim, Yerobeam berasal dari Efraim, dan banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lain yang berasal dari Efraim. Dan akhirnya bahkan kerajaan utara, kerajaan Israel
dikenal dengan nama kerajaan Efraim, saudara kasih Tuhan. Jadi akhirnya memang Efraim mendominasi. Nah, tetapi ini juga mengingatkan kita sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa um, apa itu kesulungan? Ya, kesulungan di dalam konsep pada waktu itu bukan bicara harus mengenai lahir, ya, tapi bicara mengenai posisi, posisi yang preeminent atau preeminent ya, preeminent yang menonjol, yang menjadi penguasa atas semua yang lain. Dan dalam konteks inilah makanya banyak orang salah apa ya, saya bilang salah tafsir di sini. Di dalam Kolose 1 ya, Kolose 1 ayat lihat di sini. Nah, ayat 15, Kolose 1 ayat 15 bicara mengenai Yesus Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, katanya di sini ya, yang sulung. The firstborn of every creature. Dan bidat-bidat dan orang-orang yang menyangkali keilahian Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah yang pertama diciptakan karena disebut yang sulung. Nah, mereka bilang yang sulung itu kan yang pertama lahir, jadi yang pertama diciptakan. Tapi mereka lupa bahwa konsep dalam Alkitab mengenai yang sulung bukan bicara mengenai kelahiran sebenarnya, ya, karena ya, banyak yang tidak sulung yang akhirnya mendapatkan yang bukan lahir pertama. Jadi konsep sulung bukan masalah kelahiran, tapi konsep sulung mengenai siapa yang diberikan kuasa, siapa yang diberikan menjadi pemimpin, siapa yang preeminent. Dan Yesus Kristus adalah yang preeminent dari segala yang diciptakan, yang menguasai begitu ya. Dan menarik sekali kalau kita baca silsilah Yesus Kristus, Anda boleh buka di Matius ataupun di di Matius pasal 1 ya, di Lukas juga ada. Tapi di Matius kita melihat ataupun Lukas ya, tidak ada satupun dari nenek moyang Yesus Kristus yang bisa kita pastikan adalah anak sulung. Tidak ada satupun ya, selain Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus pasti adalah anak sulung karena dia lahir dari perawan, jadi ibunya tidak mungkin punya anak yang lain. Tapi semua yang lain di atasnya itu tidak ada satupun yang kita bisa pastikan anak sulung. Nah, bukan berarti tidak ada anak sulung, ya bisa jadi ada. Ya, yang sulung lahir maksudnya, yang lahir pertama. Tapi tidak ada yang terkonfirmasi, tidak ada yang bisa dipastikan. Misalnya jalur Yesus itu melalui siapa? Melalui Seth. Seth jelas bukan anak sulung. Ya, kemudian semuanya anak di situ kan kita lihat-lihat di situ, kita tidak tahu mereka sulung atau bukan. Kemudian dari Nuh, Sem jelas bukan anak sulung. Turun lagi Abraham jelas bukan anak sulung. Ya, Nahor adalah Haran adalah anak sulungnya. Terah, kemudian ya semua ya, Ishak bukan anak sulung, dia Ismail lahir duluan. Yakub bukan anak sulung, Yehuda belakangan bukan anak sulung, turun sampai ke Daud jelas bukan anak sulung dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita pastikan adalah anak sulung. Ya. Mungkin kecuali ya, tapi tidak bisa dipastikan juga. Walaupun ada beberapa kandidat yang mungkin adalah anak sulung, kemungkinan besar, tapi tidak bisa kita pastikan. Oke, jadi kita melihat di sini. Lanjut lagi. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Jadi sebagai anak sulung, ingat dia mendapatkan berkat yang lebih, dan Yakub memberikan kepadanya satu wilayah, satu tanah ya, punggung gunung yang belakangan akan disebut pegunungan Efraim karena itu menjadi milik Yusuf, milik Efraim. Punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Jadi rupanya ada suatu episode yang kita tidak diceritakan dalam Alkitab, di mana Yakub sempat berperang dengan penduduk di suatu tempat ya, dan mendapatkan suatu gunung di situ. Dan ya, kita tidak dikasih tahu ini dalam perikop lain, tetapi ini terjadi, dan ini menggarisbawahi bahwa memang ada banyak hal yang kita tidak dikasih tahu dalam Alkitab ya. Hidup para patriark ini, ingat Abraham hidup 175 tahun. Kebanyakan diantaranya kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Ya, kita hanya dikasih gambaran singkat saja tentang hidupnya. Ya, tentu karena itu bukan biografi ya. Kalau mau diceritakan semua mendetil hidupnya Abraham, Ishak, Yakub, ya satu kitab saja nggak cukup gitu.
Jadi ada banyak hal-hal yang mereka alami bersama dengan Tuhan dan yang kita hari ini bisa alami juga bersama dengan Tuhan. Oke, masuk ke pasal yang ke-49 sekarang. Dan dia sudah bicara dengan Yusuf ya sebagai anak yang dia angkat menjadi anak sulung. Sekarang dia panggil semua anaknya yang lain. Kita baca di sini. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi di sini adalah berkat Yakub kepada semua anak-anaknya, dan selain disebut berkat bisa juga kita anggap sebagai nubuat. Nubuat Yakub kepada anak-anaknya akan menjadi seperti apa mereka. Jadi dengan demikian Yakub bisa terhitung sebagai nabi juga. Dan banyak orang yang menghina Yakub ya dibandingkan dengan Abraham dan Ishak. Abraham sering ya semua orang kagum dengan Abraham sebagai bapak orang beriman. Ishak juga rata-rata banyak orang kagum. Tapi Yakub sering mendapat reputasi, oh dia ini penipu, dia ini ya pokoknya inilah banyak komentator sangat negatif terhadap Yakub, dia penipu dan sebagainya. Tapi ingat bahwa Alkitab menyamakan Yakub, meninggikan Yakub di samping bapak dan kakeknya, bapak dan ya kakeknya. Sehingga Allah pun disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Um, Yakub yang akhirnya dikasih nama Israel, yang menjadi nama dari bangsa pilihan Allah. Dan Yakub adalah seorang nabi di sini. Yakub menjadi seorang nabi. Ya, kita tahu Abraham adalah nabi. Um, kita tidak tahu mengenai Ishak. Ishak tidak pernah disebut nabi, ya, tapi Yakub adalah nabi. Dia bernubuat di sini. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Jadi mereka adalah anak-anak Yakub, tapi Yakub adalah sama dengan Israel di sini. Ruben, engkaulah anak sulungku. Dia yang sulung berdasarkan kelahiran, walaupun dia tidak mendapat hak kesulungan. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Ya, saya rasa semua yang pernah menjadi orang tua tahu perasaan ini, bahwa ketika anak pertama lahir, pertama kali menjadi orang tua, ya, itu ada suatu hal yang berubah dalam hidup kita. Bahwa sekarang kita sudah menjadi seorang ayah, terutama bagi seorang laki-laki ya. Ya, tentu perempuan juga menjadi seorang ibu. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Ada sesuatu yang spesial di sana. Banyak orang bilang anak sulung, anak pertama sering menjadi anak percobaan. Dan ya sedikit banyak ada benarnya karena pertama kali menjadi orang tua. Dan um, apa ya, saya sendiri merasakan bahwa biasanya makin punya banyak anak, makin tidak ketat sih. Artinya makin, kalau anak pertama kadang-kadang kita penuh dengan idealisme juga ya. Wah harus begini, harus begitu. Kita harus ya harus mendidik anak dengan apa disiplin dan lain sebagainya. Em, banyak-banyak uji coba juga dengan sama Tuhan. Namun tidak dapat disangkal bahwa anak pertama juga yang seringkali lebih apa ya, lebih akhirnya lebih dewasa karena dia menjadi abang juga, menjadi kakak ya, atau cece. Um, dan mereka yang menjadi panutan seringkali mestinya bagi adik-adiknya. Um, Ya, kekuatanku, permulaan kegagahanku, kata Yakub di sini. Tapi semua anak punya hubungan, ya, punya kans yang sama di hadapan Tuhan. Tadi sudah kita singgung bahwa kebanyakan uh, nenek moyang Mesias bahkan bukan anak sulung. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Jadi ya Ruben memiliki keluhuran. Kita ingat bahwa ketika saudara-saudaranya mau membunuh Yusuf, Ruben yang sebenarnya ingin melepaskan dia. Ya. Dan kalau bukan karena dia jatuh dalam dosa, ya Ruben akan menjadi tokoh yang hebat. Engkau yang membual seperti air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiuranku. Tadi sudah kita singgung. Ini adalah insiden ketika dia jatuh dalam dosa seksual dengan Bilha. Nah ini salah satu contoh bagaimana satu dosa bisa menyebabkan suatu perubahan dalam hidup kita. Nah, bisakah kita bangkit dari dosa? Tentu bisa. Nah, Ruben juga bangkit. Dia akhirnya menjadi seorang nenek moyang ini, ya suku Israel juga, ya. Dan tetapi ada efek dari dosa, ada efek yang bisa terus menerus ya. Ada orang yang jatuh dalam dosa seksual, kena penyakit menular seksual, kena HIV/AIDS. Bisa nggak bertobat setelahnya? Bisa, dan Tuhan tetap bisa pakai hidup kita.
Ya, jangan khawatir, Tuhan tetap bisa menggunakan kita. Namun ya hidup kita bisa terpengaruh oleh itu. Hidup kita bisa terpengaruh ya. Banyak hal yang lain lagi ya, keputusan-keputusan. Ada orang yang mahasiswa teologi jatuh dalam dosa perzinahan, akhirnya dikeluarkan dari sekolah teologi. Bisa nggak dipakai Tuhan setelah itu? Masih bisa hidup untuk Tuhan, masih bisa bangkit. Tapi bisa jadi terjadi perubahan dalam hidup. Tadinya mungkin melayani Tuhan sebagai gembala, ya akhirnya tidak, ya mungkin menjadi menjadi pedagang atau menjadi pegawai negeri atau menjadi apa yang lain. Masih bisa nggak hidup untuk Tuhan? Masih bisa nggak punya hidup yang baik? Dengan pertobatan dan dengan akhirnya balik lagi sama Tuhan, bisa ya, tapi bisa jadi ada perubahan dalam hidup ini. Oleh karena itu, baiklah ya kita menjaga diri di sini ya. Dan Ruben akhirnya memang tercatat salah satu suku Israel, namun tidak menonjol, tidak pernah ada raja dari Ruben atau hakim, atau kita tidak tahu ada nabi yang berasal dari Ruben, tidak dicatat bagi kita. Ya, kemudian yang kedua dan ketiga, Simeon dan Lewi disebut bersama di sini ya. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Wow, janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang. Dalam keangkaraannya, mereka telah memotong urat keting lembu. Oke, dan ada sedikit perbedaan penafsiran di sini ya. Dalam KJV, mereka dig down a wall di sini. Dig down a wall, jadi mereka merusakkan atau menghancurkan tembok begitu ya. Tapi kalau di Indonesia memotong urat keting lembu di sini. Jadi ini mengacu kepada insiden di mana mereka membunuh seisi kota Sikem karena peristiwa pemerkosaan Dina adik mereka. Jadi rupanya itu diprakarsai dan di ujung tombaki oleh Simeon dan Lewi. Ini anak kedua dan anak ketiga. Namun sama seperti Ruben, mereka juga ya tidak lagi dipercaya oleh bapak mereka. Ruben melakukan kesalahan, mereka berdua ini juga melakukan kesalahan. Mereka membunuh orang katanya, ya, dan mereka juga tidak dilewatkan dalam silsilah di sini. Ya, dan kita lanjutkan lagi. Ayat yang ketujuh, terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Ya, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi sebagai nubuat atau berkat ya, bisa dibilang semacam kutuk malah di sini dari Yakub kepada Simeon dan Lewi, bahwa mereka akan terserak di antara anak-anak Israel. Nah, di sini ada satu pelajaran yang sangat indah bagi kita. Kalau kita melihat bagaimana akhirnya nubuat Yakub ini digenapi, kita mendapatkan dua contoh yang sangat berbeda. Dan Simeon dan Lewi sama-sama tergenapi nubuat ini, bahwa mereka terserak di antara anak-anak Israel, tapi dengan cara yang berbeda. Mengapa? Karena Lewi akhirnya diserakkan dengan mulia, sedangkan Simeon terserak dengan tidak mulia, gitu ya. Dan ini ada suatu pelajarannya adalah bahwa ya oke, kita bisa melihat bagaimana kesalahan Simeon dan Lewi mempengaruhi anak-anak mereka, ya, tapi bukan berarti kalau kita punya nenek moyang yang berbuat salah, lalu kita sudah terkungkung dalam nasib. Oh, udah nasib saya karena nenek moyang saya berbuat salah, maka nasib saya begini begitu. Tidak, ya. Tuhan tetap memperhitungkan tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Dan ada nubuat Yakub di sini bahwa Lewi dan Simeon akan diserakkan. Namun apa yang terjadi? Lewi akhirnya diserakkan, tapi dengan cara yang mulia. Kenapa? Akhirnya mereka menjadi suku Lewi. Suku Lewi akhirnya, dan dari suku Lewi diambil imam. Suku Lewi akhirnya menjadi suku yang melayani Tuhan. Dan mereka diserakkan karena mereka tidak dapat tanah, bukan karena suatu hal yang negatif, malah positif. Karena Tuhan bilang, akulah yang menjadi warisan kalian. Dan mereka sengaja diserahkan, ditaruh di berbagai kota di Israel untuk menjadi pengajar Israel. Ditaruh sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi mereka diserahkan secara sangat positif, sangat mulia di situ. Mengapa? Karena keturunan Lewi, ya pada zamannya Musa, yaitu pada waktu mereka jatuh dalam penyembahan lembu emas di Gunung Sinai, dan Musa turun, dia lihat lembu emas itu, dia sangat marah sampai dia pecahkan loh batu, masih ingat ya. Dan Musa bilang, siapa di pihak Tuhan? Mari kepadaku.
Dan pada waktu itu suku Lewi yang datang kepada dia dan yang menyertai dia dan yang akhirnya disuruh untuk membunuh semua orang yang menyembah berhala tersebut. Sehingga Tuhan bilang, oke, karena suku Lewi di pihakku, aku memilih suku Lewi menjadi imam dan kemudian menjadi suku yang melayaninya. Sehingga kita melihat perbuatan anak-anak Lewi, keturunan Lewi, akhirnya membuat penggenapan nubuat ini terjadi secara positif. Nah, Simeon belakangan kita lihat tidak ada berbuat seperti itu. Simeon tetap dalam mediokritas, tetap di dalam tidak ada apa-apa yang mereka perbuat bagi Tuhan, dan akhirnya nubuat ini digenapkan kepada Simeon apa adanya, tidak ada kemuliaan di situ. Waktu pembagian wilayah di tanah Kanaan di zaman Yosua, mereka mendapatkan wilayah yang ada di dalam wilayah Yehuda. Jadi karena melalui undian, wilayah Yehuda itu dapatnya luas sekali gitu. Dan akhirnya wilayah Simeon didapatkan di dalam wilayah Yehuda, dan belakangan jumlah mereka berkurang dan akhirnya mereka banyak terserak-serak ya di dalam Yehuda itu sendiri gitu. Bahkan kalau kita baca ketika di kitab Keluaran, di kitab Bilangan kan mereka di sensus. Waktu mereka keluar dari Mesir, jumlah Simeon itu banyak, sukunya banyak. Namun ketika mereka mau masuk tanah Kanaan 40 tahun kemudian di sensus sekali lagi, jumlah mereka sudah berkurang jauh gitu. Ya, jadi ya akhirnya ini suatu pelajaran yang indah. Nomor satu, ya kita harus berpikir tindakan kita bisa mempengaruhi anak cucu kita harus hati-hati. Tapi pelajaran kedua, kalau kita adalah bagian anak cucunya, karena kita semua pasti punya nenek moyang juga, bukan berarti kalau nenek moyang kita bagus, kita boleh seenaknya. Atau nenek moyang kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita sudah celaka, sudah nasib, begitu. Tidak. Ya, kita bisa melakukan sesuatu. Semua bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Oke, kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Nah, masuk ke anak yang keempat, Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Dan ini suatu permainan kata karena Yehuda artinya pujian. Ya, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Dan permainan kata ini muncul juga di Perjanjian Baru ya, di Roma 2. Orang Yahudi ini dari kata Yehuda juga. Orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurfiah. Maka pujian baginya. Ya, pujian baginya. Nah, pujian baginya ini berarti Yehuda, permainan kata dengan Yehuda dan Yahudi. Jadi menarik bahwa Yehuda akhirnya menjadi, bahkan nama Yehuda menjadi nama Yahudi. Seluruh orang Yahudi dikenal dengan Yehuda. Yehuda akan menjadi yang paling prominent di sini. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi Yehuda disebut di sini, Yehuda adalah seperti anak singa, dan belakangan ini digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai singa dari suku Yehuda di dalam Wahyu pasal 5, dalam nubuatnya Yakub. Setelah menerkam kau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Singa adalah binatang yang paling kuat, ya, disebut raja hutan, raja rimba, dan di sini digambarkan seperti singa. Nah, Yesus Kristus disebut singa dari suku Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi ini adalah sebenarnya nubuat bahwa akan datang juru selamat, yaitu Mesias. Mesias akan datang dari Yehuda, jadi kerajaan tidak akan beranjak. Dan ini digenapi, dimulai oleh Daud. Jadi akhirnya Daud dari suku Yehuda yang mendapatkan raja dan mendirikan dinasti yang Tuhan janjikan akan sampai selama-lamanya. Tidak ada dinasti manusia yang sampai selama-lamanya, kecuali kalau dinasti itu akhirnya berakhir pada Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi raja yang tidak akan mati dan meneruskan dinasti itu sampai selama-lamanya. Lambang pemerintahan, yaitu yang disebut scepter, ya, scepter kayak semacam tongkat ya. Raja itu biasanya kan punya kayak apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Tongkat raja begitu, tongkat raja. Scepter tidak akan beralih dari Yehuda, tidak akan beranjak dari Yehuda, sampai dia yang datang yang berhak atasnya. Ini dia yang datang yang berhak atasnya ini dalam bahasa aslinya dari kata Shiloh ya, atau Shiloh kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa ininya Shiloh di sini ya.
Shiloh, ya maksudnya Yesus Kristus sampai Yesus Kristus datang, begitu. Dan ingat bahwa karena dosanya orang Yahudi dan orang Yehuda, kerajaan dinasti Daud sempat sepertinya terputus, yaitu ketika raja terakhir kan Zedekia ya ditawan, dibunuh oleh Nebukadnezar. Kerajaan Yehuda, dinasti Yehuda seperti berakhir gitu. Ya, tapi ternyata tidak. Jadi itu karena dosa ya. Kalau mereka tidak berdosa, dinasti itu akan berjalan terus. Namun karena dosa, dinasti itu seperti Tuhan masukkan ke bawah tanah. Gitu. Tidak ada raja lagi, tapi sampai nanti Yesus Kristus. Sampai Yesus Kristus nanti memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oke, ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Jadi selain berkat politik dan keturunan Mesias dan sebagainya, juga ada berkat-berkat jasmani untuk tanah Yehuda. Tanah Yehuda menjadi tanah yang subur, terutama untuk perangguran, gitu ya, dan anggur dan susu di sini. Dan setelah selesai dengan Yehuda yang adalah anak keempat, beralih dia tidak langsung ke anak kelima. Dia beralih ke Zebulon, masih anaknya Lea. Ini anak ke-10 kalau saya tidak salah. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ini adalah satu nubuat dan memang benar digenapi. Zebulon letaknya di tepi pantai laut ya, di sebelah utara sana. Dan sepertinya dia ada dua pantai. Di sebelah timur ada pantai Galilea, Danau Galilea, sering disebut Laut Galilea juga. Sebenarnya danau, gitu ya. Kemudian di sebelah barat dia berhubungan dengan Laut Mediterania, gitu. Jadi memang sebagai suku yang berhubungan dengan laut di situ. Lalu Isakar, ya, Isakar masih anak Lea di sini. Isakar adalah seperti keledai yang kuat, ya, tulangnya yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ya, jadi Isakar adalah bangsa yang akhirnya berjumlah cukup banyak di sini, digambarkan sebagai keledai yang kuat katanya. Tetapi karena jumlah Isakar yang banyak dan juga posisinya yang ada di sebelah utara, seringkali Isakar adalah salah satu suku yang paling banyak diserang oleh bangsa-bangsa lain ya. Ketika misalnya bangsa Aram menyerang atau bangsa yang dari utara lah ya, misalnya Sidon dan lain sebagainya, Het ya, bangsa Hittite, kerajaan Het dan lain sebagainya. Jadi biasa yang sering menjadi target utama adalah Isakar di situ ya. Isakar sebagai daerah yang permai juga, memiliki tanah yang permai, sehingga mereka yang banyak diperbudak oleh bangsa-bangsa lain ketika Israel jatuh ke dalam dosa. Tentu juga ketika mereka sendiri jatuh ke dalam dosa di situ ya. Sehingga menjadi budak rodi di sini dikatakan. Oke, kemudian ayat 16. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Dan ini digenapi Samson atau Simson. Simson adalah salah satu hakim yang paling terkenal dalam Alkitab, dan Simson berasal dari suku Dan. Tapi dilanjutkan ayat 17, semoga Dan menjadi seperti ular di jalan. Kenapa semoga ya? Kalau di KJV, Dan shall be, Dan akan menjadi. Kalau semoga kan sepertinya ini keinginannya Yakub gitu. Semoga Dan akan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Ya, dan suku Dan itu ya, walaupun dia menghasilkan hakim seperti Simson dan lain sebagainya, tapi suku Dan ini juga ini ya agak berbahaya juga. Dan kita membaca di kitab Hakim-Hakim, suku Dan adalah salah satu suku yang pertama jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan suku Dan adalah suku yang ini ya, ya dia ada banyak masalah di situ dengan efod dan memberhalakan efod pada zaman itu di Hakim-Hakim. Dan kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 7 di masa tribulasi nanti, nama Dan, suku Dan tidak termasuk ke dalam 12 suku yang ada 12.000 itu ya, dan ada yang
berpikir bahwa itu karena antikristus berasal dari Dan dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa pastikan itu. Jadi suku Dan akan mengalami hal-hal yang negatif di sini. Tetapi suku Dan ada disebut di Yeskiel ya dalam milenium nanti. Jadi ya berarti ada pemulihan dari Tuhan, dan itu memasukkan kita ke ayat 18 di tengah-tengah mengucapkan berkat kepada anak-anaknya. Yakub berseru, "Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan." Jadi Yakub sebagai nabi menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan, dan dia bisa melihat masa depan anak-anaknya, masa depan dan Mesias datang dari mana, dan dia menantikan keselamatan yang dari Tuhan itu. Ayat yang ke-19, Gad ia akan diserang oleh gerombolan, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Jadi singkat saja mengenai Gad di sini, ya suku Gad ya akan diserang oleh gerombolan katanya, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Gad banyak terlibat dalam peperangan. Ada ini apa? Mereka juga menyediakan tentara bagi Daud dan bagi banyak raja-raja yang lain. Asher makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Jadi suku Asher belakangan akan menjadi suku yang penuh dengan ini ya, banyak harta benda rohani, banyak ini tanah yang subur, akan memberikan santapan raja-raja. Coba saya berikan sedikit deh ayat-ayatnya. Misalnya kita bisa melihat di dalam Ulangan ya, Ulangan 33 ayat 24, dan ini adalah berkat Musa ya. Ya, tentang Asher, ia berkata, "Diberkatilah Asher di antara anak laki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak." Jadi wilayah Asher akan mendapat wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Biarlah besi dan tembaga palang pintumu. Jadi ada mineral-mineral, ada wilayah yang subur ya. Ini adalah berkat untuk Asher. Untuk Gad ya, untuk Gad tadi yang sudah kita lihat di sini, ia akan diserang oleh gerombolan dan lain sebagainya. Ya, dia banyak berperang. Kita melihat di dalam 1 Tawarik 5 ayat 18 contohnya di sini. Dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasya ada 44.000. Jadi banyak sekali orang di sini yang terlatih berperang ya, melentur busur dan lain sebagainya. Kemudian juga masih di dalam 1 Tawarik 12 ayat 8. Ya, perhatikan sini juga dari Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun. Ini pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang yang sanggup berperang. Ini yang saya sebut tadi bahwa suku Gad menyumbangkan pahlawan-pahlawan prajurit untuk Daud ya. Kembali ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-49. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, katanya di sini. Ia akan melahirkan anak-anak indah ya. Yang paling terkenal dari suku Naftali adalah Barak ya. Jadi salah satu hakim Israel yaitu Barak, itu adalah dari suku Naftali di situ. Dan menjadi seperti rusa betina yang melahirkan anak-anak yang indah, itu adalah nubuatnya. Nah, sekarang Yusuf mendapatkan penjelasan atau nubuat yang panjang dari Yakub. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Ini mengingatkan kita akan banyak alegori dalam Alkitab. Misalnya di dalam Mazmur 1, orang yang diberkati Tuhan, katanya yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan lain sebagainya, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini Yusuf digambarkan seperti itu, seseorang yang diberkati oleh Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan ya. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Ayat 23 di sini adalah referensi kepada segala kesusahan yang dialami oleh Yusuf, diserang oleh kakak-kakaknya dan lain sebagainya, dan
oleh istri Potifar, dan mungkin segala macam lagi kesusahan yang terjadi di Mesir. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat, ya, tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Jadi ada banyak sekali di sini titel yang diberikan Yakub, maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, kembali tema gembala di sini, ya, yang dimulai oleh Yakub, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa. Sekali lagi El Shaddai di sini, ya. Yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Jadi berkat yang luar biasa di sini. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Kenapa? Karena berkat ayahnya ini berhubungan dengan perjanjian Abraham. Jadi dari Abraham diteruskan ke Ishak, diteruskan ke Yakub, diteruskan akhirnya kepada Yusuf. Ya. Diteruskan pada Yusuf sebagai yang sulung, dan kepada anak-anaknya yang lain sebenarnya. Karena beda dengan Ismail kan terlepas, ya. Esau terlepas, namun 12 suku Israel walaupun fokus pada Yusuf dan juga Yehuda, namun semua yang lain ikut, ya. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Oke, luar biasa. Ayat 7, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ini adiknya Yusuf dan yang bungsu. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasan. Ya, gambaran tentang Benyamin cukup agresif di sini. Digambarkan seperti serigala yang menerkam, memakan mangsa dan sebagainya. Itu ternyata benar. Suku Benyamin menjadi suku yang sangat agresif, ya, sangat penuh dengan orang-orang yang hebat tapi juga agresif dan keras, gitu, ya. Misalnya Raja Saul berasal dari suku Benyamin, dan suku Benyamin, ya, kalau kita baca di Hakim-Hakim, terlibat dengan peperangan yang luar biasa dengan suku-suku yang lain juga. Ada beberapa hakim yang berasal dari suku Benyamin seperti Ehud, ya. Kemudian Rasul Paulus kita masih ingat, ya, Saul yang satu lagi. Jadi Saul PL, Saul PB. Saul PB itu Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, juga dari suku Benyamin. Jadi mereka adalah orang-orang yang all out, ya, artinya ya, seperti Saulus ketika dia belum kenal Tuhan Yesus, mau menganiaya. Tapi begitu dia kenal kebenaran, langsung juga hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Ya, jadi benar-benar seperti serigala yang pokoknya hantam full, gitu, hantam full, ya. Untuk kebenaran ya hantam full juga. Dalam kesalahan juga hantam full juga, gitu. Ini suku Benyamin. Ya, anaknya ya 10. Jadi dalam punya istri, punya anak juga hantam full rupanya, gitu, ya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, di tanah kanan ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi dikuburkannya Lea di sana mengindikasikan akhirnya Lea lah yang dianggap semacam istri istri pertama. Dan memang Lea istri pertama, karena dia yang pertama dinikahi, walaupun Rahel istri favorit. Dan Rahel tidak bisa dikuburkan di Makpela karena waktu itu mereka dalam perjalanan. Perjalanan akhirnya harus dikuburkan. Waktu itu belum ada formalin dan lain sebagainya, ya, jadi harus segera dikuburkan. Tetapi kematian Lea mungkin sudah diantisipasi, begitu, ya. Mungkin dia sudah sakit duluan. Ingat, Rahel mati kan dalam melahirkan anak, jadi tidak diantisipasi. Mungkin Lea mati karena umur tua dan sudah terlihat bahwa dia akan meninggal, jadi sudah dipersiapkan dan sebagainya. Akhirnya dia dikuburkan di gua Makpela. Dan Yakub berkata, aku juga mau dikuburkan di sana. Nah, ini sangat ironis karena Mesir terkenal dengan kuburnya yang cantik-cantik. Bahkan piramid-piramid itu bahkan
bisa dianggap sebagai kuburan yang megah ya untuk Firaun. Dan kalau Yakub mau dikuburkan di Mesir, tentu ada kuburan-kuburan megah yang bisa didirikan oleh Yusuf di situ bagi Yakub. Tapi Yakub tidak peduli dengan itu. Dia ingin berada di tanah yang Tuhan janjikan, ya. Dan dia ingin lebih beserta dengan leluhurnya, ya. Nah, ya, walaupun memang itu simbolis ya, karena ya bagaimanapun jiwanya akan sampai kepada leluhurnya di dalam Seol, tempat peristirahatan sementara di situ. Ya, namun dia ingin berada di sana, gitu. Dan ya itu adalah satu langkah iman juga. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oke, Kejadian pasal 50, pasal terakhir di sini. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Kematian selalu adalah disebut musuh yang terakhir dalam 1 Korintus. Ya, bahkan Yesus pun menangis ketika Lazarus mati. Dan kita yang percaya Tuhan hari ini, kita masih mengalami duka cita ketika ada orang yang kita kasihi meninggal. Karena itu berarti perpisahan. Nah, kita tahu perpisahan itu sementara, tapi tetap perpisahan. Ya. Kalau ada anggota yang kita kasihi berpisah, misalnya jauh ke luar negeri pun kadang-kadang kita terharu, ya. Walaupun sudah gampang hari ini tinggal teleponan dan lain sebagainya, ya. Video chat bahkan, ya. Namun kita bisa saja terharu dan menangis. Apalagi di sini pindah ke tempat yang kita belum bisa ke sana dan mereka belum bisa balik ke sini, di batas kekekalan. Jadi kita bisa sedih, namun kita tidak sedih seperti orang dunia, karena kita tahu, bagi orang percaya ya, kalau Anda belum percaya, Anda ya memang perlu sedih gitu. Ayo bagi orang percaya di sini, menangisi dan mencium dia. Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Mesir sangat terkenal untuk itu. Mereka bikin mumi yang kita tahu hari ini. Ya, mumi itu formalin zaman dulu ya. Mereka punya racikannya supaya itu tetap segar begitu. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Ini menunjukkan status Yakub sebagai ayahnya Yusuf, ya, ayahnya Perdana Menteri boleh dibilang sini ya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya. "Tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Ya, Yusuf masih perlu minta izin sama Firaun. Dia menekankan bahwa dia sudah disuruh bersumpah oleh bapaknya, tapi dia menekankan satu hal juga, kemudian aku akan kembali. Dan sepertinya ini signifikan, karena sepertinya Firaun sudah sangat bergantung kepada Yusuf untuk menjadi administrator ulung, ya. Dan ingat, waktu di rumah Potifar, Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Dan saya tidak ragu bahwa Tuhan memberkati Mesir karena Yusuf juga. Dan saya yakin Firaun tahu akan hal itu. Jadi dia tidak mau kehilangan Yusuf. Dia tidak mau sampai Yusuf pergi dan tidak mau balik lagi. Mereka tetap di Kanaan, gitu. Jadi Yusuf menenangkan, ya, dan berkata, "Aku akan kembali," katanya sini. Ayat 6. Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Jadi diizinkan oleh Firaun di sini. Tentu dia menghargai Perdana Menterinya, tidak mungkin dia tidak mengizinkan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Nah, tidak dikatakan bahwa Firaun sendiri ikut, ya. Dan itu signifikan ya. Ini mirip-mirip dengan budaya Tionghoa juga. Kaisar zaman dulu ya, itu tidak menghadiri pemakaman ya, dengan pengecualian mungkin pemakaman bapaknya sendiri waktu dia masih putra mahkota. Bapaknya meninggal, dia akan menghadiri pemakaman. Tapi ketika dia naik menjadi kaisar, dia tidak lagi menghadiri pemakaman karena mungkin dianggap tabu dan lain sebagainya. Jadi Firaun di sini tidak menghadiri pemakaman, tapi dia mengutus semua pegawainya sebagai suatu tanda kehormatan di sini ya. Jadi tua-tua istana, semua tua-tua tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya,
Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Dan ini sebagai indikator bahwa mereka tidak pergi ke Kanaan untuk pindah. Nah, ini berbeda dengan waktu mereka mau keluar dari Mesir. Anda masih ingat di kitab Keluaran, Firaun pada zaman itu berusaha berkompromi dengan Musa waktu Musa menuntut bahwa hey, kami harus pergi ke padang gurun, dan Firaun sempat bilang, ya udahlah yang laki-laki aja pergi, ya, anak-anak kamu tinggal. Tapi Musa bilang tidak boleh, ya. Lalu ditawar lagi, ya bolehlah semua pergi, tapi ternakmu tinggal. Oh tidak bisa, ya. Jadi itu jelas memang maksudnya mau meninggalkan Mesir, gitu. Tapi di sini tidak, ya. Belum waktunya mereka meninggalkan Mesir. Ingat Tuhan bilang 400 tahun, 400 tahun. Ya. 9. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan pergabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Jadi sekali lagi diadakan semacam uh, semacam upacara pemakaman di situ. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Dan Mesir waktu itu sudah menjadi superpower, ya. Bayangkan 7 tahun kelaparan, semua orang kayak kirim duit ke Mesir, gitu. Jadi Mesir menjadi metropolitan, pusat kekuasaan, dan orang Mesir ramai-ramai ke situ. Wah, itu seperti orang dari Jakarta masuk ke kampung mana, gitu ya. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Abel Misraim. Misraim itu nama lain Mesir. Ya, Abel itu artinya semacam ini ya, perkabungan gitu. Yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Ya, jadi ini dimulai dari Abraham dikuburkan, Ishak dikuburkan, Yakub dikuburkan, dan ini adalah teladan orang-orang percaya. Oleh karena itu kita hari ini, kalau kita orang percaya, ketika kita mati kita juga menguburkan, gitu ya. Jadi orang Kristen, kita tidak melakukan kremasi, ya, bukan berarti ini hal yang mempengaruhi keselamatan. Jadi tidak perlu menjadi ini juga berantem atau gimana mengenai ini. Dan kadang-kadang ya ada saatnya kremasi, misalnya ya seperti pandemi ya, dalam masa pandemi ini ada sebagian orang dikremasi ya karena takut penyakit menular dan sebagainya. Ya, kita tetap lebih suka pemakaman. Bukan berarti kalau tidak sengaja dibakar atau karena alasan spesial bisa-bisa saja, namun kita melakukan penguburan di mana bisa, di mana memungkinkan, karena itu adalah pengharapan kita, dan karena itu adalah teladan orang-orang percaya, ya. Pengharapan kita karena kita percaya tubuh kita akan bangkit kembali, dan teladan orang-orang percaya karena kita lihat di sini ya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Lagi pula kremasi itu sering dihubungkan dengan konsep reinkarnasinya orang Hindu dan Buddha. Ayat 14. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya, dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi mereka masih takut di sini. Dan alasan mereka masih takut adalah karena memang perbuatan mereka sangat jahat waktu itu. Jadi mereka berpikir, ya tidak mungkinlah Yusuf melupakan kita begitu saja. Mungkin Yusuf tidak bertindak karena selama bapak masih hidup, ya dia segan terhadap bapak, gitu. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Kita tidak tahu apakah benar Yakub ada ngomong begini atau ini dibuat-buat oleh mereka. Tetapi ini mengindikasikan bahwa mereka juga belum memahami penuh karakter Yusuf. Ya, Yusuf sudah jauh-jauh melupakan itu, sudah mengampuni mereka. Karena Yusuf bisa melihat ya pekerjaan Tuhan. Bahkan Yusuflah yang pertama kali berkata bahwa bukan kalian yang mengirim aku ke sini, Tuhan yang mengirim aku ke sini.
Lalu menangislah Yusuf. Ya, Yusuf menyadari bahwa saudara-saudara dia masih hidup dalam rasa bersalah mungkin, takut ya, dan Yusuf menangis. Dia tidak mau punya hubungan yang seperti itu dengan saudara-saudaranya. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Jadi Yusuf berkata, tidak ya. Kalau dia mau balas dendam, berarti dia mau menggantikan peran Allah, gitu. Kalau dia mau balas dendam, ya. Mengapa? Ya karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi Tuhan yang berhak balas dendam. Kalau dia mau balas dendam, dia mau menggantikan Tuhan. Ingat itu, ya, dalam diri kita. Setiap kali kita tergoda untuk balas dendam pada orang, untuk melakukan kejahatan kepada orang, ingat, apakah kita mau menggantikan Tuhan? Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Dan dalam hal ini, Yusuf diikuti contohnya oleh seorang tokoh lain yang luar biasa, yaitu Daud. Saul berbuat begitu banyak kejahatan kepada Daud, ya, memfitnah dia, mau membunuh dia tanpa kesalahan apa-apa. Padahal Daud adalah menantu dia sendiri. Daud adalah pahlawan Israel. Dia memenangkan pertarungan untuk Saul berkali-kali. Dia menyelamatkan Israel dengan mengalahkan Goliat dan berulang-ulang kali lagi. Tapi Saul bukannya mengasihi Daud, Saul malah membencinya dan lain sebagainya. Mestinya Daud kalau mau balas dendam dia bisa. Ya, tapi 2 kali dia punya kesempatan membunuh Saul, 2 kali dia bilang tidak, aku tidak akan melakukan. Kalau Tuhan mau membunuhnya, Tuhan punya cara, tapi tidak melalui aku. Ya. Dan Yusuf punya konsep yang demikian. Aku inikah pengganti Allah, katanya. Tidak, dia tidak mau. Lagi pula kita baca di ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Yusuf tidak mau membalas saudara-saudaranya, bukan berarti dia membenarkan kelakuan saudara-saudaranya, tidak gitu. Dia tahu yang dilakukan saudara-saudaranya itu salah, sangat salah. Dia berkata, "Kamu mereka-rekakan yang jahat." Ya. Namun kenapa? Kenapa dia bisa mengampuni mereka? Karena dia bisa melihat Allah di balik semuanya. Dan menarik, Yusuf belum memiliki Roma 8 ayat 28 pada waktu itu. Kita hari ini sudah punya Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun Yusuf memberikan di sini kita bilang konsep yang sama ya di dalam perjanjian lama. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan ini adalah tema kitab Kejadian, boleh dibilang ya. Kita bisa melihat tema ini dari pasal pertama, bahkan bahwa Tuhan melakukan yang baik untuk manusia. Manusia mengacaukannya, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan datangkan kebaikan dengan menjanjikan juru selamat. Kemudian manusia gagal terus terhadap janji juru selamat ini. Tuhan pelintir untuk kebaikan. Abraham gagal, tapi Tuhan lindungi. Ya. Sarah hampir diambil orang, Tuhan lindungi dan sebagainya. Tuhan selalu menyertai. Yakub bikin kesalahan dengan segala macam dia menipu bapaknya, tapi itu menjadi jalan Tuhan untuk mendatangkan jalur Mesias melalui Yakub. Kemudian kita melihat bagaimana dia punya istri 4, ya, mereka bersaing dalam kedagingan, dalam dosa untuk punya anak dan lain sebagainya. Tapi Tuhan pakai untuk membuat suatu bangsa yang besar. Dan Tuhan pakai kejahatan saudara-saudara Yusuf untuk apa? Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan ini ada signifikansi untuk janji Mesias. Karena kenapa Tuhan begitu? Karena Tuhan melindungi janji Mesias tadi. Kalau Yusuf tidak dijual ke Mesir, dia tidak menjadi mangku bumi sana. Dia tidak menjadi mangku bumi di sana, kelaparan akan merajalela, akan menghancurkan keluarga Yakub, akan tidak datang Mesias dan sebagainya. Jadi Tuhan bekerja di sini ya. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Jadi bukan hanya kata-kata, tapi melalui tindakan. Kita bisa dalam mulut kita berkata, oke, aku mengampuni kamu, ya udah. Tapi kemudian kita tetap berbuat jahat sama dia, itu sama juga bohong. Tapi Yusuf sini bukan hanya dengan mulut, tapi dengan perbuatan. Dia menanggung makan mereka juga makan anak-anak mereka. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi kalah ya dari Yakub, kalah juga dari beberapa abangnya. Ada beberapa abang Yusuf yang dikasih tahu umurnya, tidak semua, tapi coba saya cari sebentar ya.
Hmm, kalau saya tidak salah, ini ya, kalau saya tidak salah ada di satu Tawarik. Coba saya harus cari dulu di sini. Sebentar. Oke, sorry, maksudnya adalah di Keluaran pasal 6, dan ini ada umurnya Lewi. Ya, jadi nanti kita akan lihat di Keluaran 6 kalau Anda baca Alkitab terus, maksudnya Keluaran 6 ayatnya yang ke-15. Oh, saya bisa tunjukkan di sini ya, di screen. Keluaran 6, misalnya ayat yang ke-15. Inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Jadi Lewi yang adalah abangnya Yusuf hidup 137 tahun. Jadi sedikit lebih tua daripada Yusuf. Yusuf sendiri hanya hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Jadi dia sempat melihat Makir, anak Manasye, cucu anak-anak Makir bercicit. Dia sempat melihat cicitnya. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Jadi mayat Yusuf tidak pernah dikuburkan, melainkan ditaruh di peti dan dibiarkan ya di atas gitu, di luar, tapi dalam peti tentunya. Dan saya yakin dia dirempah-rempahi juga, dijadikan mumi mungkin itu sehingga tahan lama, tidak busuk. Dan Alkitab memberitahu ini adalah suatu tindakan iman. Coba kita lihat di Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi Yusuf punya iman bahwa mereka akan keluar dari Mesir, dan mereka harus membawa tulang-tulangnya dari sana. Dan memang ini masih lama terjadi, masih ratusan tahun kemudian. Tapi janji Tuhan pasti digenapi. Dan jangan takut kalau kita berdoa sama Tuhan, kita menantikan Tuhan. Kadang-kadang terasa lama Tuhan menjawab, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan dengan demikian selesailah kita akan pembahasan kitab Kejadian, suatu kitab yang sangat luar biasa, kitab yang sangat penting. Banyak orang Kristen tidak mau belajar tentang Perjanjian Lama. Itu adalah suatu hal yang sangat disayangkan, karena Perjanjian Lama adalah sangat luar biasa, penuh dengan kebenaran juga, dan menjadi dasar dari Perjanjian Baru. Oke, baik. Jadi selesailah kitab Kejadian pasal 12 sampai 50. Semoga Anda, mahasiswa-mahasiswi atau siapapun yang mengikuti kelas ini mungkin dari jarak jauh melalui channel YouTube saya mendapatkan berkat, dan Anda semakin dibangun dan Anda bisa menjelaskan kebenaran kepada orang lain juga. Jangan lupa untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Demikian salam dari saya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, bukan hanya untuk hari ini dan kelas ini, tapi sepanjang semester ini. Walaupun situasi di dunia ini dengan pandemi lain sebagainya, namun kami mengucap syukur bahwa mungkin justru dari pandemi ini semakin banyak orang mengenal kebenaran. Karena kelas ini disiarkan secara umum, Engkau yang kiranya pimpin Tuhan. Kami berserah kepadamu, sertai supaya firman-Mu mengubah hidup anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa di kelas-kelas yang mendatang, di semester-semester yang mendatang. Ya, untuk sementara ada waktu libur bagi mahasiswa. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas baca yang harus diselesaikan bagi Anda yang mahasiswa GITS. Untuk kelas ini tidak ada paper, tidak ada karya tulis, tapi ada tugas baca. Silakan Anda lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai berjumpa. Maranatha.